Halo, pengesahan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang disahkan pada tanggal 5 Oktober 2020 ternyata menuai banyak sekali kontroversi hingga akhirnya menyebabkan terjadinya sebuah aksi demonstrasi yang ramainya luar biasa yang dilakukan oleh mahasiswa dan juga buruh. Nah, sebenarnya apa sih yang membuat mereka hingga sampai terjadi aksi demonstrasi tersebut? Namun, sebelum kita menuju ke sana, kita breakdown dulu kali ya secara umum apa sih sebenarnya isi dari Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law ini bagi yang belum baca. Secara umum, Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini terdiri dari 11 klaster pembahasan dan juga pasal-pasal yang banyak banget. Tadi saya udah download PDF-nya tentang Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini dan ternyata itu isinya benar-benar banyak. Terdiri dari 905 halaman dan ratusan pasal. Jadi kalau misalnya aku yang baca tuh mungkin selesainya lama banget kali ya. Karena tuh benar-benar banyak. Kalau misalnya dibahas dalam sebuah forum pun itu benar-benar pasti lama banget dan butuh waktu yang berbulan-bulan pastinya. Nah, 11 klaster pembahasan tersebut diantaranya yang pertama adalah penyederhanaan perizinan berusaha. 2. Persyaratan investasi. 3. Ketenagakerjaan. 4. Kemudahan dan pelindungan UMKM. 5. Kemudahan berusaha. 6. Dukungan riset dan inovasi. 7. Administrasi dan pemerintahan. 8. Pengenaan sanksi. 9. Pengadaan lahan. 10. Investasi dan proyek pemerintahan. Dan yang terakhir adalah kawasan ekonomi. Oke, itu tadi adalah 11 klaster pembahasan dari secara umum Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Jadi nggak usah kita bahas kali ya. Yang kita bahas hari ini adalah apa sih yang menjadi tuntutan mahasiswa dan juga buruh hingga terjadi sebuah aksi demonstrasi. Sebelumnya, jadi Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini merupakan revisi dari undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 yang kurang lebih isinya hampir sama. Namun ada beberapa perubahan yang diupdate di undang-undang terbaru ini. Nah, aksi demonstrasi mahasiswa dan juga buruh itu menuntut 10 poin utama yang akan... Nah, demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa dan juga buruh tersebut sebenarnya menuntut 10 hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Di antaranya yang pertama adalah tentang pemutusan hubungan kerja atau PHK. Nah, di undang-undang sebelumnya itu sebenarnya PHK itu boleh dilakukan perusahaan ketika ada dua sisi. Yang pertama dari perusahaannya itu sendiri, misalnya bangkrut, ataupun melakukan sebuah perubahan status perusahaan ataupun merugi. Yang kedua adalah dari sisi pekerja, di antaranya pekerja meninggal dunia ataupun mengundurkan diri, kemudian pekerja melakukan kesalahan berat ataupun pensiun, dan juga pekerja atau buruh tersebut mangkir. Nah, dalam Undang-Undang Omnibus Law tersebut ternyata ditambah alasan perusahaan untuk melakukan PHK terhadap karyawannya. Di antaranya adalah perusahaan boleh mem-PHK karyawannya ketika perusahaan melakukan sebuah peleburan atau pemekaran perusahaan. Nah, pemutusan hubungan kerja terhadap sebuah kondisi di mana perusahaan boleh mem-PHK karena dia melakukan sebuah peleburan perusahaan ataupun karena ingin memangkas semua biaya-biaya yang ada dalam perusahaan tersebut. Nah, hal ini sebenarnya sudah terjadi pada saat masa-masa COVID-19 kemarin. Di antaranya adalah ketika kita mendengar banyak sekali berita tentang PHK ribuan karyawan, hingga mungkin kalau saya lihat itu kurang lebih terdampak ada 3,5 juta pekerja yang mengalami PHK karena perusahaan ingin memangkas biaya-biaya yang ada. Yang kedua adalah sanksi tentang pidana. Jadi dalam Undang-Undang Omnibus Law ini dikatakan bahwa tidak ada sanksi bagi perusahaan yang tidak mengikut sertakan uang jaminan pensiun bagi pekerja. Artinya perusahaan itu tidak masalah ketika seorang karyawan ini tidak diikut sertakan dalam jaminan uang pensiun. Artinya bisa jadi kalau misalnya pekerja ini sudah masuk usia pensiun, dia nggak mendapatkan uang pensiun tersebut dan perusahaan tidak mendapatkan sanksi. Nah, mungkin ini menjadi alasan bahwa para buruh itu ikut demonstrasi karena uang pensiun itu kan mungkin sangat penting ketika kita sudah memasuki di hari tua nanti sebagai seorang pensiunan pekerja. Yang ketiga adalah tentang tenaga kerja asing. Jadi tenaga kerja asing ini tidak lagi diwajibkan untuk berbahasa Indonesia ketika masuk dalam perusahaan di Indonesia. Tetapi tenaga kerja asing ini dalam Undang-Undang Omnibus Law itu dilarang untuk masuk pada bagian personalia atau sumber daya manusia. Ini adalah bagian yang paling penting banget sih sebenarnya. Kalau misalnya masalah tentang bahasa, mungkin ini dampaknya lama sih, tapi bahaya juga. Tapi kalau misalnya yang tentang personalia, jangan sampai TKA itu masuk dalam sumber daya manusia atau human resource, karena ini perihal tentang mengatur bagaimana karyawan. Nah, kalau misalnya yang nyetir itu TKA, maka ini akan menjadi sangat membahayakan. Yang keempat adalah upah minimum kabupaten atau kota. Dalam undang-undang terbaru ini mengatakan bahwa UMK itu dihapuskan dan diganti hanya berdasarkan terhadap
UMP. Yang kelima adalah upah minimum sektoral kota atau kabupaten. Ini hampir sama dengan UMK sih sebenarnya. Cuman ada beberapa sektor yang menjadi fokus dari pemberian upah ini, dan itu dalam undang-undang ini dihapuskan. Dan mungkin ini yang menjadi permasalahan bagi para buruh yang bekerja di pabrik-pabrik misalnya, ataupun perusahaan-perusahaan yang ada dalam sebuah kabupaten. Yang keenam adalah tentang pesangon. Dalam undang-undang terbaru atau Omnibus Law ini dikatakan bahwa pekerja yang melakukan pengunduran diri ataupun karena perusahaan itu melakukan sebuah efisiensi, maka karyawan yang mengundurkan diri tersebut atau di PHK maka tidak mendapatkan uang pesangon. Dan ini yang mungkin menjadi permasalahan bagi para buruh yang melakukan demonstrasi pada kemarin. Yang ketujuh adalah waktu kerja. Waktu kerja di sini adalah lembur. Nah, di undang-undang terbaru itu dikatakan bahwa waktu lembur itu terdiri dari 4 jam per hari dan juga 18 jam per minggu. Nah, di undang-undang yang sebelumnya itu sebenarnya dikatakan 3 jam. Hari libur bekerja atau istirahat itu dikatakan dalam undang-undang terbaru adalah 1 hari dalam 1 minggu. Namun di undang-undang sebelumnya itu 2 hari dalam 1 minggu. Yang ke-8 itu adalah tentang hak cuti. Bagi perempuan yang sedang mengalami kehamilan ataupun cuti, sekarang tidak lagi ada dalam undang-undang tersebut. Artinya perempuan yang sedang mengalami kehamilan itu tidak diperbolehkan untuk cuti karena hak cutinya sudah hilang. Yang ke-9 adalah perjanjian kerja waktu tertentu atau pekerja kontrak. Dalam undang-undang yang sebelumnya dikatakan bahwa PKWT atau pekerja kontrak itu maksimal adalah 2 tahun, sehingga setelah itu bisa diangkat menjadi pegawai tetap ataupun dihentikan. Nah, dalam undang-undang terbaru ini tidak ada batasan karyawan itu menjadi pekerja kontrak. Artinya dia bisa selamanya menjadi pekerja kontrak dan bisa juga tidak pernah menjadi pegawai tetap ataupun bahkan dihentikan kapanpun saja. Yang terakhir adalah potensi hilangnya jaminan uang pensiun dan juga jaminan uang kesehatan. Ini hampir sama dengan yang kemarin. Artinya jaminan-jaminan yang menambah kesejahteraan pekerja itu banyak yang telah hilang. Salah satunya adalah jaminan kesehatan dan juga jaminan pensiun. Nah, bagi yang belum tahu dan belum download tentang Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini, sudah saya sertakan linknya di deskripsi. Sebenarnya dari semua kejadian ini ada 2 sudut pandang. Yang pertama adalah dari sudut pandang mahasiswa dan juga buruh. Yang kedua adalah dari sudut pandang pemerintah. Dari sudut pandang mahasiswa dan juga buruh, mereka melakukan aksi demonstrasi karena mereka ingin membela dirinya. Dari mahasiswa, saya termasuk mahasiswa, bahwa mahasiswa itu melakukan sebuah aksi karena memang mereka tugasnya adalah sosial, yaitu dalam hal sosial mereka membela rakyat sebagai pihak yang sebenarnya adalah menjadi objek dari undang-undang ini. Mahasiswa dalam hal ini adalah sebagai pejuang atau membela hak-hak para buruh yang berada di bawah. Hal ini adalah tidak bisa disalahkan karena mereka punya niat yang juga positif. Dan juga beberapa buruh yang ikut aksi itu jelas karena mereka adalah salah satu pihak yang merasa dirugikan ketika disahkannya dalam undang-undang ini. Justru dalam undang-undang yang terbaru ini adalah memberikan keuntungan bagi para pengusaha karena mereka bisa mengatur lebih banyak tentang outsourcing atau tentang human resource mereka dan juga bisa melakukan efisiensi. Karena tidak bisa dipungkiri, dalam masa pandemi COVID-19 ini, perusahaan mengalami banyak sekali kerugian dan harus yang namanya melakukan sebuah efisiensi sehingga melakukan sebuah aksi seperti PHK dan juga mengurangi uang-uang yang akan menjadi hak-hak bagi para pekerja. Jelas ini merugikan para pekerja. Tetapi kalau misalnya perusahaan itu tidak melakukan efisiensi, justru akan bisa saja terjadi sebuah kebangkrutan yang nantinya akan justru memperburuk keadaan dan semakin banyak sekali pengangguran jika perusahaan bangkrut. Sedangkan dalam posisi pemerintah sebenarnya adalah pihak yang paling sangat dibingungkan karena dia harus membela seorang investor atau seorang pengusaha ataupun membela seorang buruh atau mahasiswa. Karena di sisi lain, pemerintah ingin adanya investasi yang bisa berada di Indonesia dan bisa membuka perusahaan yang nantinya bisa membuka lebih banyak sekali lapangan kerja. Sedangkan bagi para pekerja ini merasa dirugikan karena pemerintah membuat sebuah undang-undang yang pro terhadap pengusaha dan calon investor, entah itu dari dalam negeri maupun secara asing. Nah, hal ini menjadi dilema bagi pemerintah sebenarnya. Akan tetapi, jalan yang terbaik adalah sebenarnya bukan penolakan ataupun penerimaan, tetapi yang pasti adalah revisi.
Nah, namun revisi ini sebenarnya butuh banyak sekali pertimbangan dan juga waktu yang sangat panjang sekali, dan juga membutuhkan persetujuan dari beberapa pihak termasuk Presiden dan juga. Nah, itu tadi adalah tentang pembahasan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang menimbulkan adanya aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa dan juga buruh. Sekian dan terima kasih.